Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Nawaitu ta'alluma wa ta'lima wa tadhakkura wa tadhakkura wa naf'a wa intifa' wal ibadah wal istighfar wa nafa'at wa suki bi kitabillahi wa sunnati rasulih wa du'a ila al-huda wa dalalat wa tariqullah wa wajhillahi wa mardhatihi wa qurbihi wa sahbihi subhanahu wa ta'ala. Amma ba'du, insyaallah hari ini kita akhiri pelajaran shorof kita. Tahu sudah selesai di pertemuan sebelumnya. Sekarang kita menutup shorof dengan mempelajari macam-macam bina ul af'al. Sebenarnya ini juga sudah sempat dibahas di pertemuan sebelumnya. Dimana kalau kita berbicara mengenai sighah, apa itu sighah? Apa sighahnya? Maka itu akan merujuk kepada bab apa dia. Misalkan ifta'ala yafta'ilun, berarti atau kita sebutkan misalkan ijtima', kita sering mendengar istilah ijtima'. Apa sighahnya? Sighah ijtima' adalah masdar. Oh ya, ijtima'. Masdar. Ya, kalau ijtama'a berarti sighahnya fi'il madhi. Jadi sighah itu merujuk kepada tasrif istilahi. Dia bentuknya apa dari tasrif istilahi seperti itu. Nah, tapi kalau bina berarti itu biasanya merujuk kepada jenis dari bentuk fiilnya. Nah, kita melihat dari fiilnya adakah huruf ilat dalamnya atau tidak ada. Nah, seperti itu. Nanti ada banyak macam-macamnya. Warna kuning menunjukkan pokoknya bina judulnya. Nanti bina itu terbagi dua secara umum, ada yang disebut dengan bina shahih, bina mu'tal. Shahih itu artinya setiap hurufnya dari fiil itu satu pun tidak mengandung huruf ilat. Satu pun tidak mengandung huruf ilat, itu namanya sahih. Lawannya mu'tal. Ketika salah satu saja sudah mengandung huruf ilat, namanya mu'tal. Seperti itu. Nah, sahih nanti terbagi tiga. Ada yang namanya salim, ada yang namanya mudha'af, atau beberapa menyebutnya juga dengan mudha'af. Jadi ada perbedaan sedikit. Dan satu lagi mahmuz. Nah, kalau salim itu berarti merujuk kepada bina fiil yang semua hurufnya sahih, artinya tidak ada huruf ilat satupun, ya. Ain fiil dan lam fiilnya tidak sama, ya, tidak ada yang sama hurufnya, dan tidak ada hamzah di situ. Ya. Atau lebih mudahnya kita mendefinisikan dari belakang. Jadi mahmus itu apa? Mahmus itu tidak ada huruf ilat, ya, karena dia sahih, dan salah satu hurufnya, entah itu ain fiilnya, entah itu lam fiilnya, atau fa fiilnya merupakan hamzah. Itu mahmuz. Nah, kalau mudha'af berarti ain fiil dan lam fiilnya itu hurufnya sama. Ya, ini kan fa fiilnya mim, ain fiilnya dal, lam fiilnya dal. Berarti ain fiil dan lam fiil sama, itu mudha'af. Syaratnya tidak ada huruf ilat dan tidak ada hamzah. Nah, fa, ya, ra. Nah, ain fiil dan lam fiilnya sama. Nah, kalau fiil rubai, kalau dalam fiil rubai nanti berarti fa fiilnya itu sama dengan lam fiil yang pertama. Fa fiilnya sama dengan lam fiil yang pertama, dan ain fiilnya sama dengan lam fiil yang kedua. Nah, itu mudha'af di rubai. Misalkan, ya, zalzala. Zalzala. Nah, ini mudha'af. Kenapa? Fa fiil sama dengan lam fiil yang pertama, ain fiil sama dengan lam fiil yang kedua. Ini kan seperti ini kan, fa'lala. Nah, fa fiil dengan lam fiil pertama sama, ain fiil dengan lam fiil pertama sama. Zalzala yuzalzilu zalzalatan. Ya, gempa bumi. Nah, itu disebut dengan mudha'af. Nah, selain daripada fiil bina mu'tal, dan selain daripada mahmuz, selain daripada mudha'af, disebut dengan bina salim. Kenapa salim? Karena dia terhindar dari yang namanya huruf ilat, terhindar dari yang namanya hamzah, dan terhindar dari penyerupaan huruf. Ya. Penyerupaan huruf artinya ain fiil dan lam fiilnya tidak sama, atau kalau dirubai fa fiil dan lam fiil pertama tidak sama, atau ain fiil dan lam fiil yang kedua tidak sama, seperti itu. Ya, itu disebut dengan sahih. Nah, untuk bina salim, ya, kalau untuk bina salim insya Allah tasrif istilahi maupun lugawinya gampang karena sudah berkali-kali. Ya.
Ya, mau dorobu ya ke bawah, ke sampingnya doroba ya ribu doroban fahuwa ribun, gampang lah. Udah berkali-kali kita coba untuk ulang itu. Nah, yang mulai repotnya nanti adalah ketika mudha'af. Kalau mahmus masih sedikit sama lah. Ya, akhadha ya'khudhu akhdan fahuwa akhidun wa dzaka ma'khudun khud. Nah, fi'il amarnya agak berbeda. Khud fi'il amarnya. La ta'khudh, la ta'khudh ya. Nanti kalau di fi'il apa namanya? Di fi'il mudhari juga sedikit berbeda di dhamir ana. Ya'khudhu ya'khudani ya'khuduna ta'khudhu ta'khudani ya'khuduna ta'khudhu ta'khudani ta'khuduna ta'khudina ta'khudani ta'khudna akhudhu. Nah, kalau di bina mahmus biasanya domir ana fil mudhari'nya itu a-nya enggak dua. Ya, hamzahnya enggak dua, cuma satu hamzah tapi panjang. Akhudhu. Begitupun dengan yang awalnya hamzah ini ya. Nanti kalau sa'ala beda lagi. Sa'ala yas'alu su'alan ya, wa mas'alatan. Masdarnya banyak ini. Wa huwa sa'ilun wa dzaka mas'ulun. Nah, ini fi'il amarnya bisa dua, bisa is'al, bisa sal. Ya, makanya nanti ketemukan sal bani Israil. Tanyakanlah kepada bani Israil. Ya. Was'alil qaryatan lati. Nah, itu nanti fi'il amar dan is'al juga. Jadi is'al bisa, ya, is'al bisa, sal juga bisa. Bisa dua fi'il amarnya. Bisa sal, bisa is'al. Nah, tapi kalau ini di fi'il mudhari'nya nggak ada berubah. Ya, yas'alu, as'alu, nas'alu sama. Nah, ini karena kebetulan awalnya hamzah sama hamzah. Jadi ketemu dua hamzah, salah satunya dihilangkan jadi panjang hamzahnya. Akhudhu, saya mengambil. Akala ya'kulu, nanti akulu sama kan. Saya makan ikan, bukan akulu, nggak ada akulu. Nah, kalau qara'a ini mirip semua dengan yang bina salim karena dia di belakang hamzah. Ya, itu yang mahmus. Nah, yang mulai banyak berubah nanti di mudha'af ini. Nah, madda yamuddu muddan. Ya, madda yamuddu maddan. Bahwa maddun wa dzaka mamdudun mudda la tamudda mamaddun. Nah, nanti fi'il madinya juga beda. Madda maddau. Ya. Maddata madatna madatta madatuma madattu madatti madatuma madatuna madattu madatna. Nah, beda lagi. Nah, faro ya juga beda. Faro ya firru firaran fahuwa fa'un wa dzaka mafrurun ifrir. Ya. Bisa ifrir, bisa firra. Ini bisa mudah, bisa umdud seperti itu. Nah, untuk memudahkan untuk mencarinya, kan antum sudah memiliki kitab Al-Amtsilah At-Tasrifiyah kan. Nah, Al-Amtsilah At-Tasrifiyah itu lihat nanti tasrif istilahi untuk madda ini seperti apa, untuk farol seperti apa, kalau bina mahmus seperti apa, tasrif lughawinya seperti apa. Nanti di sana dihafal di sana. Jadi yang pertama seperti sebagaimana kemarin kita cuma ngafal fa'ala, sebenarnya ini juga dihafal juga madda atau madda yang mudu ke samping seperti itu. Nah, itu dilihat di kitab Al-Amtsilah At-Tasrifiyah. Nanti kalau mungkin ada kesempatan di lain waktu, nanti kita belajar kitab namanya Asal-Asal Mudkhol. Nama kitabnya Asal-Asal Mudkhol. Nah, kitab ini nantilah baru akan membahas asal dari sebuah fiilnya apa, lalu biasanya menjadi apa. Misalkan kalau Roma, ya Roma yarmi, fiil amarnya apa? Atau bukan fiil amar, isim maf'ulnya apa? Kalau secara timbangan kan marmuyun kan, cuman nggak marmuyun, nanti jadinya marmiyun. Kenapa jadi marmiyun? Asalnya marmuyun, ada prosesnya dari sini menjadi sini seperti ini. Nah, nanti dalam kitab asal-asal mudhokhal inilah dibahas semuanya seperti itu. Ya, itu bina sahih semuanya. Insya Allah sudah gampang, sudah sangat mudah dipahami lah seperti itu. Lalu yang kedua ada namanya bina mu'tal. Nah, lawan dari sahih apa? Salah satu hurufnya merupakan huruf ilat. Kalau huruf ilatnya di fi'il namanya misal. Kalau huruf ilatnya di ain fi'il namanya ajwaf. Kalau ain fi'ilnya apa namanya? Huruf ilatnya di lam fi'il namanya naqis. Wa ada. Nah, tasrifnya kembali lagi harus dihafalkan di dalam kitab Amsil Tasrif ya. Dilihat apa, bagaimana. Wa ada jadinya bukan yau'idu tapi ya'idu. Nah, wa ada ya'idu. Ya'idu, ya'idani, ya'iduna, ta'idu, ta'idani, ya'idana. Ya. Wa dan bahwa wa'idun wa dzaka maw'udun. Yasara yaisiru. Nanti fi'il amarnya jadi lain lagi. Isar. Nah, itu yang harus dihafalkan, dipelajari dari Al-Amtsilah Tasrifiyah itu. Itu gunanya kita Al-Amtsilah Tasrifiyah itu. Panduan kita mencari tasrif. Tasrif lughawikah, tasrif istilahikah seperti itu. Ajwaf, khofa, ya khofu,
Qala bisa qala yaqulu, bisa qala yaqilu. Kalau qala yaqulu qaulan, ya, perkataan, berkata. Kalau qala yaqilu qailulah, jadinya qailulah itu qala juga, sama-sama qala. Tapi satu qawala, satu qayala. Nah, ada nanti prosesnya kenapa dari qawala menjadi qala. Yaqulu asalnya kan yaqulu, kan yaf'ulu. Bukan yafu'lu, kan bukan yafu'lu, tapi yaf'ulu. Tapi kalau yaqulu itu kan yaf'ulu jadinya. Nah, saro yasiru, saro yasiru. Nah, kalau nakisa rodiya ya robo, da'a ya da'u. Nah, ini belakang-belakangnya. Roma yarmi, rimayatan bahwa romin. Nanti cuma dua, romin. Fi'il amar, apa namanya, isim fa'ilnya. Isim maf'ulnya marmiyun. Marmiyun, amarnya irmi, la tormi, marman, mirman. Marman fi'il isim zaman isim, makanya marman. Ya, marman. Isim alatnya mirman. Ya akan kita bahas kenapa kok bisa jadi seperti itu. Nah, itu yang bikin napis agak sedikit repot nanti ya. Meskipun nggak semuanya, ini kan di mad'uun, di mardiyun. Bikin napis agak sedikit banyak perubahan kelihatan nanti seperti itu. Kalau yang lain nggak terlalu banyak. Ya. Di mu'tal inilah secara umum yang banyak-banyak perubahan. Nah, lalu ada lagi namanya lafif makrun. Ya. Ada lafif mafruq. Apa itu? Kalau dia sudah dua huruf ilatnya dalam satu fiil itu. Nah, patokannya bagaimana? Nih, makrun, korona. Ya. Makrun itu kan korona, ya, makrun. Itu artinya beriring, ya, beriring. Korona itu beriring. Nah, artinya apa? Ain fiil dan lam fiilnya yang huruf ilat. Karena ain setelah lam setelah ain sebelum lam, beriringan dia. Nah, kalau mafruq, farpun, ya, mafruq, terpisah, terbatas. Berarti ada batasnya. Berarti yang huruf ilat adalah fa fiil dan lam fiil. Kan ini ada batasnya ain di antara keduanya. Nah, contoh lafaz makrun apa? Nawa. Nawa kan. Waw, ini huruf ilatnya ain fiil waw dan lam fiil ya. Nawa yanwi niatan. Ya, fahuwa nawin wa dzaka manwiyun. Ya, inwi latanwi. Nah, waqayati wiqayatan. Nah, ini nanti unik lagi nih, fil amar waqayati ini apa fil amar? Qi. Qi saja, udah satu. Nah, jadi fil amar ya. Jadi waqayati wiqayatan wa waqi. Nah, fil amarnya qi. Unik sekali kan. Nanti bagaimana jadi qi? Asalnya kenapa? Yuqi. Yuqi. Gimana tulisan yuqi? Yuqi. Nah, kenapa kok cuma jadi qi saja? Maksudnya kan if'il. Ya. Kalau lam fi'ilnya belakang hilang karena kan dia fi'il amar mabniun ala ma yujzamu bihi mudhari'uhu. Kalau dia fi'il mu'tal akhir kan mudhari'nya majzum bi hasfi harfil illah. Makanya hilang di sini huruf illatnya. Tinggal yuqi. Nah, kenapa jadi qi? Nanti dibahas dalam sal-sal mudghal kalau ada kesempatan seperti itu. Ya, jadi intinya sebenarnya sederhana ini aja. Ya. Untuk mengetahui bina-bina fi'il. Jadi bina fi'il itu apa? Ya tergantung bagaimana bentuk atau susunan struktur pembentuk si fi'il itu. Kalau dia terhindar dari huruf ilat namanya sahih, tapi kalau ada huruf ilat namanya mu'tal. Nah, sahih itu terbagi tiga juga. Kalau salah satunya huruf hamzah, maka itu namanya mahmus. Kalau ain fi'il dan lam fi'ilnya sama, berarti itu mudha'af atau mudha'af. Nah, kalau dia tidak ada huruf ilat, tidak ada hamzah, dan tidak sama ain fi'il dan lam fi'il namanya salim. Nah, semuanya masuk ke dalam sahih. Kalau ada salah satu saja hurufnya huruf apa namanya huruf mu'tal, alif waw ya, berarti itu namanya fi'il mu'tal, ya, binanya mu'tal. Nah, bina mu'tal ada 5. Kalau di fi'il saja namanya misal, kenapa disebut misal? Karena seolah-olah dia mirip seperti huruf kan, misal contoh, seolah-olah dia ada. Ya. Bandingkanlah dengan ketika dia ada di tengah-tengah dengan di belakang. Gitu. Nah, kalau di tengah di belakang ini akan ada banyak perubahan. Ya. Dari fa'ala harusnya berharokat semua, jadi khofa, cuma 2 yang berharokat. Berarti ada berubah di sini. Kenapa dia berubah? Karena dia huruf ilat biasa. Da'a, da'a kan cuma 2 yang berharokat, belakangnya nggak bisa berharokat. Kenapa dia nggak bisa berharokat? Karena dia huruf ilat. Sementara kalau bina misal, dia terletak di depan, dan gara-gara dia di depan, dia bisa berharokat seperti seolah-olah huruf bukan mu'tal, seolah-olah kamitsli harfi ghairi mu'tal. Nah, makanya disebut dengan misal. Seolah dia seperti huruf bukan mu'tal, kan seperti biasa saja wa ada ya ibu.
Nah, ajwaf, kenapa dinamakan ajwaf? Karena dia di tengah-tengah. Nah, jauh kan tengah, rongga di tengah. Karena huruf ilatnya di tengah. Nafis kenapa? Dikurang. Nah, arti nafis kan kurang. Nah, kenapa disebut nafis? Karena seolah-olah fiil yang bina nafis ini kan kurang. Da'a. Kalau orang baru pertama kali dengar, da'a itu berapa huruf? Cuma dua. Nah, rodia mungkin bisa 3 lah. Roma, ya cuma 2 huruf orang nyangkanya. Makanya disebut bina nafis, karena seolah-olah nafis. Secara penyebutan seolah-olah nafis. Nah, itu disebut dengan bina nafis, karena huruf ilatnya berada di dalam fiil. Huruf ilat kan alif, waw, dan ya. Alif, waw, dan ya ini huruf ilat. Nah, lafif makrun, kenapa disebut dengan makrun? Karena karnun, ya, beriring. Ya, berarti ain fiil dan lam fiilnya yang huruf ilat. Ya, beriring dia. Fa'ala, karena beriring di sini. Nah, kalau lafif mafruk terpisah, berarti antara yang pertama dan yang kedua itu ada pemisah, misalnya ain. Berarti fa'il dan lam fiil yang huruf ilat seperti itu. Ya, kembali lagi semua tasrifnya istilahi maupun lughawi hanya bisa diketahui dari alam istilah tasrifiyah dulu untuk saat ini. Jadi setelah ini buka tasrif istilah tasrifiyah, nggak perlu yang banyak-banyak ya. Ini aja dicoba semuanya, di apa namanya? Dicari tasrifnya dari Nasoro. Nasoro kan ulang aja seolah-olah Nasoro tasrif istilahnya ke samping bagaimana, sudah lancar atau belum, ini untuk menguji. Kalau kemarin kan kita menguji ilmu nahwunya caranya seperti itu, sekarang menguji ilmu sorof caranya seperti ini. Ya, Nasoro coba tasrif istilahnya sudah bisa apa belum, ya, terus masing-masing tasrif lughawi dari sigatnya sudah bisa apa belum, terus alima, terus hasuna seperti itu. Ya, terus nanti coba yang mahmus dulu, yang gampang, akhoda, sa'ala, ya, qoro'a, bisakah ke samping, bisakah ke bawah. Ya, jadi ini nggak ada istilahnya, ya kalau mau bisa ya kita sendiri yang berusaha, nggak bisa dicekokin dari orang itu, disuntikkan lalu bisa, nggak bisa. Memang kita sendiri yang coba cari akhoda jadinya apa ya hudu atau ya hudu atau bagaimana. Terus nanti fiilnya khud atau ukhud atau bagaimana kelaman. Itu nanti ada semua di tasrif, istilah tasrifnya itu kita sendiri yang coba cari. Nah, lalu mudha'af, madda, ke sampingnya bagaimana, ke bawahnya bagaimana, masing-masing fiilnya madun, madani, bagaimana maduna, jadi bagaimana tasrifnya. Terus misal wa ada yasara, khofa, kola, saro, sampai waqaf. Jadi untuk materi kita cuma untuk memahamkan seperti ini saja, jenis-jenisnya seperti ini. Untuk bagaimana kita bisa atau tidak di ilmu sorof, ya kita sendiri yang coba cari. Buka amsilah tasrifiyah, silahkan cari fil-fil ini saja sebagai patokan. Nanti kalau misalnya beda sedikit ya nggak masalah lah. Karena nanti ketemunya ini nawa, nanti ketemunya towa, ya kan sama towa sama nawa. Towa yakwi kan sama, berlipat sama gitu. Ya, atau towa yakwi sama lah. Ya, mirip-mirip gitu. Justru semakin banyak perbendaharaan kata semakin bagus. Nah, silakan coba dicari sendiri. Kalau sudah mampu untuk mungkin pasti belum mampu langsung kalau pertama kali kita coba, pasti dihafal dulu, hafalkan ke sampingnya tasrif istilahnya, hafalkan ke bawah lughawi. Kalau sudah bisa semuanya, sudah bisa nebak-nebak, ya, dengan kemarin ilmu nahwu juga sudah bisa terbiasa semuanya bab-babnya itu, maka insya Allah Al-Quran itu sudah bisa dibaca dengan nggak ada salah-salahnya. Ya. Wa idh betala Ibrahim rabbuhu, nggak akan balik-balik. Wa idh betala Ibrahim rabbahu, nggak akan balik-balik. Karena kita tahu bagaimana mungkin Nabi Ibrahim yang memuji Tuhan, Tuhan yang memuji Nabi Ibrahim, makanya dibelakangkan seperti itu. Ya, setidaknya kita bisa memahami hal itu. Seperti itu. Oke, cukup. Ada yang mau ditanyakan dari sini? Cukup ya, oke. Kalau cukup, kita akhiri saja pertemuan kita pada hari ini. Semoga ada manfaatnya, dan ini juga sebagai penutup dari ilmu sorof hari ini, ya, termasuk ilmu nahwu kemarin kita sudah selesaikan, berarti bahasa Arab semua sudah selesai. Harusnya setelah ini semuanya sudah bisa baca kitab, harusnya. Ya. Cuma nanti untuk praktek itu memang perlu untuk lama. Teori itu bisa dipelajari sebentar, tapi prakteknya itu bertahun-tahun. Artinya harus dibaca terus, baca terusnya. Nah, biasanya orang yang baru-baru awal-awal baca i'rab dan tasrif ini, dia langsung ngebet pengen menasrifkan Al-Quran atau mengi'rabkan Al-Quran. Jangan dulu. Karena Al-Quran itu agak berbeda, bukan berbeda dalam artian kaidahnya, agak sedikit rumit mengi'rabkan Al-Quran itu. Ya, meskipun beberapa mudah, tapi agak sedikit rumit di beberapa hal. Cari aja buku-buku bahasa Arab yang kira-kira itu ya, sarannya
Antum beli aja buku-buku apa, misalkan buku-buku bahasa Arab yang sifatnya apa namanya, buku-buku akhlak dan sebagainya, ta'lim yang bahasa Arabnya yang tanpa harokat. Beli itu nanti coba dibaca sendiri, dipahami sendiri. Nah, dari situ nanti baru bisa belajar mampunya. Nanti ditambah dengan bimbingan juga seperti itu. Oke, semoga ada manfaatnya. Maaf kalau ada salah sebelum ini. Semoga bisa dipahami materinya sejak bulan November lalu. Ini pertemuan bahasa Arab yang ke-19 ya, kalau bahasa Arab. Berarti 19 pertemuan kita bisa menyelesaikan bahasa Arab, luar biasa. Kita tutup. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.